Dari hasil pemeriksaan, komunikasi pelaku dengan korban sebelumnya melalui SMS. Selamat datang di channel Memfakta. Tak tahu apa yang ada dalam pikiran pelaku, sehingga ia beraninya menghilangkan nyawa seorang wanita yang sedang bekerja di sawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Pada hari itu tanggal 26 April tahun 2023, seorang kakek bersama cucu wanitanya, yang bernama Siti Nur Fadilah, berusia sekitar 20 tahun, mereka berdua sedang berada di sawah, di daerah Korong Banda Busuang, Kampung Tanjung Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saat itu, sang kakek sedang memanen padi di sawah. Semenjak pagi hari hingga siang, pekerjaannya pun berjalan lancar. Namun sekitar jam 1 siang, tiba-tiba terdengar suara letusan, dan secara bersamaan, terdengar juga suara teriakan wanita seperti kesakitan. Sang kakek yang sedang memanen pun sangat terkejut, lalu mencari sumber suara tersebut. Setelah dilihat-lihat, ternyata suara itu berasal dari teriakan cucunya. Lantas sang kakek segera berlari untuk melihat apa yang telah terjadi terhadap cucunya. Mendekatlah si kakek, lantas ia kaget setelah mendapati cucunya yang sudah tergeletak di area persawahan tersebut. Ia pun langsung berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga setempat. Sangat mengerikan saat si cucu ini meringis kesakitan. Untung saja, setelah mendengar teriakan si kakek, adiknya korban pun langsung menghampirinya, lantas berlari meminta pertolongan kepada warga. Korban pun mengeluarkan banyak cairan merah dari rusuk sebelah kanannya, hingga tak menyangka, korban langsung tak sadarkan diri, dan meninggal dunia. Warga yang telah mengetahui, langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tak lama kemudian, jasad korban langsung dilarikan ke rumah sakit, untuk dilakukan otopsi. Polisi pun langsung menyelidiki. Setelah ditangani dokter forensik, ditemukanlah sebuah peluru yang bersarang di tubuh korban, tepatnya di sekitar jantung, yang ternyata masuk dari ketiak sebelah kanan dan tembus ke area jantung. Tak menunggu waktu lama, polisi langsung melakukan olah TKP. Beberapa warga sempat dimintai keterangan, hingga akhirnya polisi pun mencurigai satu nama, yang disinyalir pernah berhubungan dengan korban. Terduga pelaku itu adalah mantan pacar dari korban, yang bernama M. Rozi, yang berusia sekitar 29 tahun. Pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumah mantan korban, dan saat sedang dimintai keterangan, Rozi seperti tidak fokus menjawab dan sangat bertele-tele. Di dalam rumahnya polisi menemukan sebuah senapan yang pelurunya identik dengan peluru yang bersarang di jantung korban, hingga akhirnya Rozi dibawa ke kantor polisi, untuk diinterogasi kembali. Selain itu, Rozi mengatakan sudah sekitar 3 bulan yang lalu, dirinya tidak lagi berkomunikasi dengan korban. Rozi pun akhirnya terjebak dengan perkataannya sendiri. Polisi mulai menemukan ketidakjujuran dalam perkataan Rozi, yang tidak sinkron dengan riwayat chat terakhir dengan korban, hingga Rozi tidak dapat mengelak lagi, dan mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban. Ia mengaku menggunakan laras panjang berjenis airsoft milik temannya, yang digunakan untuk mendor pujaan hatinya. Dengan alasan kesal dan dendam kepada keluarga dari korban, Rozi pun mengakui telah merencanakannya. Ia bercerita selama 5 tahun bersama dengannya, ia merasa sangat kesal, karena kedua orang tua korban tidak menyetujui hubungan mereka. Bukan tanpa alasan, kelakuan Rozi dikenal kurang baik di mata masyarakat. Oleh sebab itu, Rozi sakit hati dan makin frustasi ketika korban ini akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain.
Menurut beberapa sumber, selama mereka berpacaran 5 tahun lamanya, Rozi tidak pernah memberikan keseriusan untuk meminang kekasihnya itu. Maka dari itulah, pihak keluarga korban memutuskan untuk menjodohkan anaknya tersebut dengan pria lain yang siap menikahinya. Rozi pun mengetahui perjodohan itu, lantas ia marah dan tidak rela pujaan hatinya dimiliki oleh orang lain. Pikiran Rozi saat itu, daripada korban dimiliki oleh orang lain, lebih baik dihilangkan selamanya. Saat itu sekitar jam 12 siang, atau 1 jam sebelum kejadian penembakan tersebut, Rozi yang sudah mengetahui aktivitas korban, saat itu korban yang sedang memanen padi bersama dengan kakeknya, Rozi secara diam-diam mulai mengamatinya. Dari atas bukit yang berjarak 50 meter, dengan ketinggian 10 meter, Rozi mengaku sebenarnya tidak tega untuk mendor mantan kekasihnya itu. Ia mengaku menangis karena korban pasti akan merasakan kesakitan. Namun karena sakit hati yang begitu dalam, akhirnya Rozi pun mengangkat senjata itu, lalu membidiknya ke arah korban, dan langsung mendorkan mengenai ketiak sebelah kanan, hingga menembus area jantung. Korban pun menjerit dan kesakitan, hingga tak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, dan terancam hukuman mati. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Memang kejahatan itu selalu ada di mana-mana. Terlepas niatan dari sang manusia itu sendiri, kadang yang tidak disangka-sangka, malah menjadi tersangka. Jadi kami berharap kepada siapapun harus tetap mewaspadai apapun yang menjadi suatu persoalan, baik dalam masalah kecil maupun masalah besar. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.